Halo, perkenalkan nama saya Friska Naga. Saya dari Ilmu Administrasi Bisnis S1. NIM saya 0544 68 128. Saya akan menjawab pertanyaan dari logika, yaitu pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Jawaban saya adalah 1. Term singular, term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan yang tertentu. Misalnya, Tiara, orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai, dan sebagainya. Kedua, term particular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari seluruh luasnya. Artinya, menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Misalnya, beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang muda, dan sebagainya. Term yang ketiga yaitu term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing, tanpa ada yang dikecualikan. Misalnya, semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Yang keempat, term kolektif. Term yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Misalnya keluarga, angkatan bersenjata, himpunan mahasiswa jurusan. Term kolektif dapat bersifat singular, misalnya TNI, partikular, misalnya beberapa anggota TNI, dan juga dapat bersifat universal, misalnya tentara. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan penalaran yang menciptakan argumen tidak benar. Argumen ini biasanya tidak berdasarkan bukti atau fakta ilmiah dan bersifat mempengaruhi orang lain. Logical fallacy adalah penilaian atau argumen berdasarkan pemikiran logis yang buruk atau kesalahan dalam penalaran. Bisa dikatakan, sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tidak benar dan tidak masuk akal. Kesalahan penalaran tersebut umumnya bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah. Cara agar terhindar dari logical fallacy yaitu 1. Mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlepas darinya. Yang kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumen untuk melihat apakah argumen yang disampaikan sudah runtut. Yang ketiga, berusahalah untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang Anda buat sehingga dapat melakukan cross-check kepada orang lain terkait keruntutan dan kebenarannya. Yang keempat, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap sesuatu membutuhkan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Sumber referensi saya dari buku Panduan Logika Nur Muhsin Bakri, Sonjoruri Budiani Trisakti, penerbit Universitas Terbuka, edisi ketiga. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila jawaban saya masih banyak kekurangan. Mohon direvisi lagi, Bu dosen. Terima kasih.